Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 279. Chapter 279 Kualitas daripada kuantitas. Ketika Aquaros dan Fire Dance membaca pemberitahuan yang mereka terima, keduanya langsung menjadi linglung. Pencarian legendaris. Selain itu adalah quest alur cerita utama, sebuah pencarian yang mampu mengubah sejarah domain dewa. Hadiah untuk pencarian seperti itu pasti akan sangat mewah. Menurut rumor, hadiah minimum untuk menyelesaikan epic quest adalah item dengan peringkat epic, atau item dengan nilai yang setara. Dengan kata lain, jika mereka menyelesaikan quest legendaris, maka hadiah minimum yang bisa mereka peroleh adalah item dengan peringkat legendaris. Mereka bahkan belum pernah melihat item peringkat epic sebelumnya, apalagi item peringkat legendaris. Itu pasti bisa menjadi simbol persekutuan. Namun, ketika mereka berdua berpikir tentang bagaimana mereka diminta untuk menyegel abis tak berujung ini, mereka tenggelam dalam keputusasaan yang mendalam. The Return Scrolls dapat digunakan sekarang. Ayo tinggalkan tempat ini, lalu. Ingatan si Feng tentang paket ekspansi baru, The Great Catastrophe, masih segar dalam pikirannya. Setelah bencana besar terjadi, monster di seluruh domain God mulai menjadi gelisah. Kota-kota, khususnya, secara acak akan diserang dari binatang iblis, mengakibatkan kekacauan. Menurut ingatan si Feng, beberapa kota perbatasan yang lebih lemah bahkan telah ditaklukkan oleh binatang iblis, mengubahnya menjadi kota binatang iblis. Di antara perubahan terbesar yang dibuat pada game tersebut adalah malam-malam di domain God. Setelah paket baru diimplementasikan, jumlah monster yang akan muncul di malam hari jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Selain itu, monster yang dirusak oleh Endless Abyss juga akan muncul. Monster yang rusak ini semuanya akan diubah menjadi binatang iblis, dan bahkan binatang iblis yang paling lemah adalah monster tingkat 1. Artinya, jika pemain masih belum menerima promosi mereka ke kelas tier 1, akan sangat sulit bagi mereka untuk bertarung melawan monster-monster ini. Alih-alih menjadi orang yang melakukan pembegalan, pemain akan memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk dibegal oleh binatang iblis ini. Karenanya, setelah paket ekspansi baru, pemain akan merasa sangat sulit untuk leveling dan naik level pada malam hari. Berbeda dengan keterkejutan yang dirasakan Aquaros dan Fire Dance, pengungkapan paket baru menyebabkan sensasi di seluruh kerajaan bintang bulan. Pemain tidak bisa tidak merasa senang setelah mengetahui tentang paket ekspansi Great Catastrophe. Pengembang resmi game tersebut telah mengungkapkan informasi tentang paket ekspansi baru ini. Di masa depan, binatang iblis secara acak akan melancarkan serangan ke kota-kota, dan sebagai tanggapan atas serangan semacam itu, kota-kota akan mengeluarkan quest pertahanan kepada pemain. Selama pemain berhasil mempertahankan kota, mereka akan menerima hadiah yang melimpah. Dari hadiah ini, bahkan akan ada item dengan peringkat rahasia perak dan banyak lagi item berharga. Selain itu, pemain juga akan menerima reputasi kota dari menyelesaikan quest pertahanan. Misi pertahanan ini tidak dapat disangkal akan memungkinkan pemain rata-rata untuk dengan cepat meningkatkan diri mereka sendiri, oleh karena itu banyak pemain rata-rata akan senang dengan kedatangan paket ekspansi baru ini. Sementara itu, suasana di White River City juga mendadak menjadi dingin, karena banyak pemain memilih untuk pergi ke kota sebagai gantinya. Mereka bermaksud untuk leveling untuk beberapa level sementara mereka menunggu serangan binatang iblis terjadi. Jika keberuntungan memilikinya, itu bahkan mungkin terjadi pada serangan binatang iblis, menghasilkan keuntungan besar dari menyelesaikan quest pertahanan yang dihasilkan. Guild Leader, haruskah kita mengatur beberapa anggota untuk pergi ke berbagai kota dan mengawasi serangan binatang iblis? Aquaros menyarankan, alisnya sedikit berkerut ketika dia melihat jalan-jalan sepi di White River City. Persekutuan lain saat ini menyibukkan diri dengan merampok 3 ruang bawah tanah besar. Mereka pasti tidak akan punya waktu untuk memperhatikan serangan binatang iblis ini. Karenanya, ini adalah kesempatan bagus bagi Zero Wing untuk bersinar. Mari kita tidak berpartisipasi dalam serangan binatang iblis. Fokus pada naik level. Level 20 adalah waktu di mana persekutuan kita akan bersinar. Si Feng menggelengkan kepalanya, senyum penuh arti di wajahnya. Di masa lalu, si Feng telah mengalami banyak serangan yang diluncurkan oleh binatang iblis. Oleh karena itu, dia tahu betul betapa sulitnya untuk benar-benar menerima hadiah dari quest pertahanan. Alasannya,
Bahkan binatang iblis terlemah adalah monster tingkat 1, mereka semua adalah level 30 atau lebih. Si Feng bahkan pernah bertemu dengan binatang iblis tingkat 3 selama penyerangan. Jika mereka mencoba dan mempertahankan kota sekarang, itu sama saja dengan begal diri. Secara alami, si Feng tidak akan membiarkan anggota guildnya tiada sia-sia. Dapat dikatakan bahwa kota adalah lokasi yang sangat berbahaya saat ini. Jika pemain benar-benar bertemu dengan serangan binatang iblis, maka itu bukanlah keberuntungan tapi takdir. Saat ini, tempat teraman di domain God adalah kota, karena akan ada NPC tingkat tinggi yang menjaganya. Ambil kota Sungai Putih misalnya. Ada 3 NPC tingkat 4 yang menjaganya, jadi binatang iblis tidak akan berani mendekati kota itu sendiri dengan santai. Jika kita tidak berpartisipasi dan membuat beberapa pencapaian, lebih banyak anggota yang tersisa mungkin memilih untuk mundur dari persekutuan. Aquaros tidak bisa mengerti apa yang ada di pikiran si Feng. Sebelumnya, mereka menyerah untuk bersaing memperebutkan 3 ruang bawah tanah besar. Sekarang, mereka juga akan melepaskan kesempatan bagus untuk mendapatkan equipment dan reputasi yang berharga. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Kalau begitu, biarkan mereka pergi. Guild kami hanya mampu menangani 3.000 anggota sekarang, dan kami masih jauh di atas jumlah itu. Akan lebih baik jika mereka pergi. Si Feng tersenyum tanpa peduli. Apa yang si Feng coba kejar adalah kualitas, bukan kuantitas. Domain God adalah sebuah game, dan sumber daya yang tersedia untuk para pemain terbatas. Sementara itu, semakin banyak anggota yang mereka miliki di persekutuan, semakin banyak sumber daya yang dibutuhkan persekutuan. Namun, jika sumber daya yang tersedia di persekutuan hanya berjumlah begitu banyak, memiliki lebih banyak anggota di persekutuan berarti setiap anggota akan menerima lebih sedikit sumber daya. Akibatnya, kecepatan perkembangan mereka juga akan turun. Di masa lalu, Shadow telah melakukan perekrutan pemain secara massal, merekrut semua jenis pemain ke dalam persekutuan. Pada akhirnya, persekutuan telah menggigit lebih dari yang bisa dikunyah, menyebabkan perkembangannya melambat hingga merangkak. Dalam kehidupan ini, si Feng tidak akan mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan Shadow di masa lalu. Anggota di persekutuan bisa pergi begitu saja untuk semua yang dia pedulikan. Dia pasti tidak akan mencoba menghentikan mereka pergi. Bakat sangat penting jika seseorang ingin menjadi ahli dalam domain God. Namun, orang yang benar-benar berbakat terbatas. Di masa lalu, mayoritas ahli dalam domain God telah berpartisipasi dalam satu pertempuran demi satu pertempuran, secara bertahap mempelajari dan mengumpulkan pengalaman yang dibutuhkan untuk menjadi seorang ahli, alih-alih mengandalkan bakat. Alih-alih membina beberapa anggota persekutuan berbakat bermuka 2, si Feng lebih suka menginvestasikan sumber dayanya dalam memelihara anggota persekutuan yang normal, tetapi setia. Di masa lalu, persekutuan super bernama Menara Hitam telah mengirim lebih dari 200.000 anggotanya untuk menyerang persekutuan kelas 2 yang disebut penguasa soliter. Sementara itu, penguasa soliter memiliki total kurang dari 80.000 anggota, persekutuan diyakini memiliki anggota paling sedikit di antara semua persekutuan kelas 2. Sebelum pertempuran antara dua persekutuan dimulai, semua orang sudah mengharapkan Menara Hitam untuk dengan mudah mendapatkan kemenangan. Namun, hasil akhirnya jauh dari apa yang orang lain bayangkan. Meskipun kedua persekutuan bentrok puluhan kali, Menara Hitam tidak berhasil menghancurkan kota yang diperintah oleh penguasa soliter. Sementara lebih dari 30.000 anggota penguasa soliter telah tewas dalam pertempuran itu, Menara Hitam telah kehilangan lebih dari 3 kali lipat jumlah itu, dengan lebih dari 100.000 anggota Menara Hitam sekarat. Menara Hitam menderita kerugian yang luar biasa setelah pertempuran itu, sangat mengejutkan persekutuan lain yang mengawasi dari pinggir. Pada akhirnya, Menara Hitam tidak punya pilihan selain memobilisasi 7 pemain peringkat Saint Tier 5 dan salah satu pemain peringkat Dewa Tier 6 untuk menghancurkan penguasa soliter. Namun, setiap anggota penguasa soliter masih berjuang sampai akhir berdarah, berjuang tiada matian melawan kematian mereka pada akhirnya. Sebelum kehilangan kota, mereka bahkan berhasil membegal 2 pemain peringkat Saint dan sekitar 100.000 anggota Menara Hitam. Dalam bentrokan berikutnya antara dua persekutuan, penguasa soliter menderita kekalahan satu demi satu. Bagaimanapun, ahli peringkat Dewa tingkat 6 dan 7 ahli peringkat Saint tingkat 5 terlalu kuat. Akibatnya, penguasa soliter kehilangan 5 kota yang mereka kuasai secara berurutan. Pada saat medan perang pindah ke markas akhir operasi penguasa soliter, kota tak tertandingi, secara menakjubkan, tidak ada satu anggota pun yang memilih untuk mundur dari persekutuan.
Bahkan setelah tiada puluhan kali, mereka masih memilih untuk menyerang langsung ke medan perang. Si Feng tidak bisa membantu tetapi menggigil setiap kali dia mengingat sikap pantang menyerah dari jiwa-jiwa berdarah besi itu. Jelas, perbedaan kekuatan antara kedua persekutuan itu seperti surga dan bumi. Namun, alih-alih menyerah dan menerima takdir mereka, setiap anggota penguasa soliter telah memilih untuk berani di medan perang. Itu juga karena alasan inilah Menara Hitam menderita kerugian yang sangat besar. Jika itu adalah persekutuan lain yang berdiri di tempat penguasa soliter, para anggotanya sudah lama meninggalkan harapan dan keluar dari persekutuan. Mereka tidak akan memilih untuk bertarung sama sekali. Sementara Menara Hitam berada di tengah-tengah penaklukan kota terakhir penguasa soliter, bagaimanapun, persekutuan super lain telah mencoba untuk mengambil keuntungan dari situasi dan mengepung kota-kota Menara Hitam. Akibatnya, Menara Hitam tidak punya pilihan selain menyerahkan rencana mereka untuk sepenuhnya memusnahkan penguasa soliter. Sementara itu, penguasa soliter langsung menjadi terkenal setelah konflik ini, menjadi panutan dari semua guild kelas 2 dan ketiga. Selain penguasa soliter sebagai contoh kualitas daripada kuantitas, ada juga tim petualang yang dikenal di seluruh domain dewa, Parti Teh Tengah Malam. Meskipun anggotanya berjumlah kurang dari 30, bahkan super guild tidak berani melewatinya. Dalam domain God, meskipun kuantitas itu penting, kualitas bahkan lebih penting. Saya mengerti. Melihat ekspresi tekad si Feng, Aquaros tidak punya pilihan lain selain mengakui keputusannya. Memang seperti yang dikatakan si Feng, ada terlalu banyak anggota di persekutuan. Jumlah anggota saat ini jauh melebihi kisaran toleransi mereka. Dengan membiarkan anggota yang tidak setia itu pergi, mereka juga bisa meletakkan dasar yang baik untuk masa depan persekutuan mereka. Alasan lain mengapa Aquaros menyetujui keputusan si Feng terutama karena Guild Residence. Begitu mereka mengungkapkan Guild Residence mereka kepada publik, tidak akan ada kekurangan pemain yang ingin bergabung dengan guild mereka. Jika mereka tidak memiliki kediaman persekutuan, Aquaros pasti tidak akan menyetujui jalan yang merusak diri seperti itu. Setelah Aquaros melanjutkan caranya sendiri, si Feng menuju ke Guild Petualang. Sekarang paket ekspansi Great Catastrophe telah diaktifkan, dia harus segera menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan Guild Residence. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 280. Chapter 280 Tempat Tinggal Sayap 0. Saat ini, bagian dalam asosiasi petualang kota Sungai Putih dipenuhi dengan pemain yang datang dan pergi. Sebagian besar pemain ini ada di sini untuk menerima atau menyerahkan kues harian mereka. Namun, NPC tidak cukup untuk memenuhi jumlah pemain yang banyak. Akibatnya, para pemain ini biasanya harus menunggu di ruang tunggu selama beberapa waktu sebelum mereka dapat menerima atau menyerahkan misi mereka. Karena tidak ada kegiatan yang lebih baik untuk dilakukan di dalam ruang tunggu, beberapa pemain persekutuan mulai memesan alkohol dan mengadakan diskusi di antara mereka sendiri. Zero Win semakin memburuk dari hari ke hari. Jika saya tahu ini akan terjadi lebih awal, saya pasti akan bergabung dengan beberapa persekutuan besar lainnya untuk mengembangkan diri. Mungkin sudah menjadi pemimpin parti sekarang. Saudara Hui, seperti yang diharapkan, Anda masih yang lebih pintar dan lebih bijak. Anda bergabung dengan Darkstar sejak awal, dan sekarang, Anda telah menjadi wakil pemimpin tim yang terdiri dari 15 orang. Sekarang setelah saya meninggalkan Zero Wing, saya akan mengandalkan bimbingan Saudara Hui mulai sekarang. Seorang prajurit perisai dengan kulit kecoklatan menyanjung berserker yang tampak tegap yang duduk di sampingnya. Tidak masalah. Dengan saya di sekitar, Anda pasti tidak akan memiliki masalah untuk bergabung dengan persekutuan. Berserker meyakinkannya, menepuk dadanya. Sementara itu, yang duduk di samping berserker ini dipanggil sebagai Brother Hui adalah penyihir wanita cantik. Meskipun wajahnya terlihat biasa-biasa saja, dia memiliki sosok yang luar biasa. Dengan genit mengibaskan bulu matanya, penyihir wanita itu memandang orang yang dikenal sebagai Brother Hui, dengan manis berkata, "Kakak Hui, aku sudah lama ingin pergi ke Windridge level 15. Kapan kamu akan membawaku ke sana?" Petik 2. Windridge adalah Dungeon tim level 15, 20 orang. Di antara ruang bawah tanah tim level 15, Windridge memiliki kesulitan di bawah rata-rata. Namun, untuk pemain rata-rata pada tahap permainan ini, bahkan Dungeon tim level 15, 10 orang adalah tantangan besar, belum lagi Dungeon 20 orang seperti Windridge. Tentu, bukankah itu hanya Windridge? Anda sudah menjadi wanita saya sekarang, bagaimana Anda bisa puas hanya dengan Windridge yang sedikit? Besok,
Aku akan memanggil anak buahku dan membawamu ke kastil iblis. The Berserker melingkarkan lengannya di pinggang ramping penyihir wanita, seringai nakal di wajahnya. Banyak penonton menjadi iri dengan adegan ini. Mereka tidak bisa membantu tetapi berharap mereka juga bisa bergabung dengan Darkstar dan mendapatkan kecantikan untuk diri mereka sendiri juga. Saudaraku Hui, kudengar kastil iblis memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Jangan bilang kamu sudah berhasil mendapatkan strategi penyerbuan dari pasukan utama Zero Wing. Prajurit perisai yang berkulit coklat bertanya dengan rasa ingin tahu. Memang, kami sudah berhasil mendapatkan strateginya. Namun, bahkan tanpa itu, dengan kekuatan Darkstar, kita masih bisa dengan mudah menaklukkan kastil iblis. Alasan utama kami belum melakukannya hanyalah karena persaingan kami dengan Ouroboros. Jika tidak, Zero Wing tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi pusat perhatian seperti sebelumnya. Lihat, bukankah Zero Wing berantakan sekarang? Mereka hanya sedikit lebih cepat dalam hal naik level. Mereka bahkan belum membersihkan mode normal dari 3 ruang bawah tanah besar manapun. Bintang gelap, di sisi lain, telah membegal bos kedua dari hard mode dan mulai mencoba menyerang bos ketiga. Kami telah mengejar Ouroboros. Ini hanya masalah waktu sebelum kita melampaui Ouroboros. Aku benar-benar tidak tahu kualifikasi apa yang dimiliki Zero Wing untuk dianggap sebagai salah satu dari 6 guild teratas di White River City. Suara nyaring Berserker dipenuhi dengan penghinaan saat dia berbicara tentang Zero Wing. Meskipun persekutuan jelas tidak memiliki masa depan, masih ada lebih dari setengah jumlah asli pemain yang tersisa di dalamnya. Itu benar-benar membuat Anda bertanya-tanya apa yang ada dalam pikiran orang-orang itu. Mereka hanya orang bodoh. Saudara Hui, kamu benar. Saya sangat menyesal mendengarkan kata-kata teman saya tentang bergabung dengan Zero Wing saat itu. Prajurit perisai menganggukkan kepalanya setuju, hatinya dipenuhi dengan kekecewaan besar. Jika dia bergabung dengan Darkstar sejak awal, dia mungkin juga memiliki kecantikan yang menemaninya sekarang. Sementara itu, duduk di dekat trio ini, Si Feng saat ini diam-diam menelusuri informasi di forum resmi. Secara alami, dia bisa dengan jelas mendengar percakapan keras antara Berserker yang kuat dan prajurit perisai kurus, dan hal yang sama berlaku untuk semua orang yang menunggu di dalam ruang tunggu. Namun, Si Feng tidak mengomentari kata-kata mengejek mereka. Bagaimanapun, setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat keputusan sendiri. Adapun penyesalan prajurit perisai karena bergabung dengan Zero Wing, Si Feng hanya mengungkapkan senyum tenang. Jika prajurit perisai ini tahu bahwa Zero Wing akan mendirikan kediaman persekutuan mereka sendiri, emosi macam apa yang akan dia miliki? Pada saat itu, bahkan kata-kata menghancurkan bumi tidak akan cukup untuk menggambarkan seberapa besar keterkejutan yang dia rasakan. Namun, Si Feng benar-benar tidak bisa disalahkan untuk ini. Segera setelah itu, Si Feng menuju ke konter dan menangani semua prosedur yang diperlukan. Setelah ia mengubah wilayah pribadinya menjadi kediaman persekutuan, ia juga menghabiskan 3.000 emas untuk membangun aula persekutuan tingkat lanjut menggantikan rumah matahari ungu. Aula persekutuan tingkat lanjut dapat menampung hingga 3.000 orang. Adapun fasilitas lain dari kediaman persekutuan, itu hanya bisa diperoleh dari ruang bawah tanah tim berskala besar yang berlevel 25 atau lebih. Beberapa waktu dibutuhkan sebelum pembangunan aula persekutuan tingkat lanjut dapat diselesaikan. Setelah Si Feng menyelesaikan semua prosedur yang diperlukan, tugasnya yang tersisa adalah menuju ke kuil Dewa Perang dan melaporkan masalah abis tak berujung. Saat Si Feng hendak meninggalkan asosiasi petualang, pemberitahuan sistem berbunyi. Selain itu, ini bukan sembarang pemberitahuan biasa. Sebaliknya, itu adalah pemberitahuan yang dikirim ke seluruh kerajaan Bintang Bulan. Pengumuman sistem kerajaan Bintang Bulan, selamat kepada Zero Wing karena telah menjadi persekutuan pertama di kerajaan Bintang Bulan yang mendirikan tempat tinggal persekutuan. Menghadiahkan 10.000 reputasi guild, 10.000 popularitas guild, dan 10 koin emas ke guild. Saya menghabiskan 3.000 emas, namun hanya mendapat 10 emas sebagai imbalan. Sistem benar-benar ketat, Si Feng tertawa. Namun, Si Feng tidak menyibukkan dirinya dengan jumlah emas sebanyak itu. Alasannya adalah, dalam beberapa hari terakhir ini, rombongan perdagangan Star Trek sudah menghasilkan keuntungan harian lebih dari 1.700 emas. Itu semua berkat popularitas yang didapat dari penjualan Arclight Shield, serta basic mana armor kits. Selama periode waktu ini, Jenius Penempaan, Krim Kokoa, juga terus memproduksi gesper batu permata, batu asah tingkat lanjut, dan banyak lagi produk tempah. Apalagi, jumlah pemain tempah Melancholic Smile yang direkrut juga meningkat.
Tidak hanya kombinasi dari tempa baru ini dan berbagai desain tempa yang disediakan oleh Zero Wing meningkatkan jumlah produk yang dijual oleh firma perdagangan Stars Trek, tetapi juga memperluas pilihan produk perusahaan. Hasilnya, keuntungan harian rombongan perdagangan Stars Trek terus meningkat. Saat ini, rombongan perdagangan Stars Trek telah menguasai lebih dari setengah pasar untuk produk tempa di White River City. Selain itu, situasi seperti itu tidak terbatas hanya pada White River City, itu meluas ke 7 kota sekitarnya. Oleh karena itu, Sifen sama sekali tidak kekurangan uang. Dibandingkan menghabiskan 3.000 koin emas, Sifen lebih tertarik pada 10.000 poin popularitas persekutuan. Ini adalah fitur yang hanya akan tersedia untuk persekutuan setelah ia mendirikan tempat tinggal persekutuan. Semakin tinggi popularitas persekutuan, semakin terkenal persekutuan di antara NPC. Dengan 10.000 popularitas guild, Zero Wing bisa dianggap relatif terkenal di antara penduduk NPC. Dibandingkan dengan memulai dari awal, memiliki 10.000 popularitas guild membuat segalanya lebih sederhana baginya. Perlu diketahui bahwa, ketika anggota guild menyelesaikan misi yang ditugaskan oleh NPC, guild biasanya hanya akan menerima 1 hingga 3 popularitas guild. Hanya pencarian dengan kesulitan tinggi yang akan memberi hadiah 5 hingga 10 poin. Dengan kata lain, sebuah guild harus menyelesaikan ribuan guild quest untuk mengakumulasi 10.000 popularitas guild. Bonus poin popularitas guild ini telah menghemat banyak waktu pengembangan guild. Sementara itu, di dalam ruang asosiasi petualang, prajurit perisai berkulit kecoklatan yang baru saja meninggalkan Zero Wing tidak lagi merasa senang bergabung dengan Dark Star. Sebaliknya, wajahnya sepucat selembar kertas. Tanda hubung. Di dalam tanah kematian, salah satu dari 3 ruang bawah tanah besar. Tim utama Dark Star saat ini sedang bertarung melawan gajah raksasa tulang putih, yang tingginya lebih dari 20 meter. Saat ini, MT Team, Lone Tyrant, mengalami serangan dari gajah raksasa tulang putih ini. Setiap kali dia menerima serangan dari bos, dia akan menerima lebih dari minus 2.000 kerusakan. Health power-nya terus naik dan turun, hidupnya tergantung pada seutas benang. Tepat ketika gajah raksasa tulang putih di kejauhan bersiap untuk menyerang, Lone Tyrant tiba-tiba menerima pemberitahuan sistem. Lone Tyrant sejenak terpana dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana Zero Wing bisa mendapatkan guild residence begitu cepat? Lone Tyrant tidak bisa membantu tetapi berteriak ketika dia melihat deskripsi pemberitahuan sistem ini, matanya hampir keluar dari rongganya. Dia bahkan lupa menggunakan skill untuk memblokir serangan masuk dari gajah raksasa tulang putih di hadapannya. Akibatnya, dia berubah menjadi tumpukan pasta daging di dekat kaki bos, kehilangan nyawanya seketika. Yang terjadi selanjutnya adalah apa yang diharapkan, penghapusan tim.